Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pengayaan kita berikut ya. Untuk yang pertemuan ketiga ya, kita akan mencoba membahas soal-soal yang sebelumnya kalian sudah mencoba lebih dahulu ya. Soal-soal ini mudah-mudahan menambah wawasan kalian untuk menghadapi soal-soal kalian ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan kalian diterima di perguruan tinggi ya. Kita mulai. Yang kemarin juga nih dari pertemuan 1 pertemuan 2, lihat pembahasan ibu, gimana kalian? Sudah 100% kalian menguasai soal-soalnya? Mudah-mudahan ya bisa 100% kalian mencoba ya. Kita coba ini ya, mudah-mudahan yang kalian kerjakan hasilnya sama yang kita bahas pada hari ini ya. Seperti ini soalnya kan juga diminta cuma nilai, tuh ada pengurangan, penjumlahan soal. Kalian kalau lihat soal jangan kalian hanya dilihat, pikirkan, cuman bingung, sulit, stres ya. Kalau matematik kita perlu mencoret-coret bagaimana ini ya. Dan bagaimana juga kalau kita lagi ulangan atau ujian, jalan yang tercepat, yang hitungnya tercepat ya. Kalau diminta seperti ini deretan angka, nah kalau kita ngitung, kita nggak boleh pakai kalkulator kan bingung ya. 2013 dikurangin ini, dikurangin, ditambah, dikurang ya. Coba kalian kalau coba lihat nih, cara ngitung yang mana sih? Yang ini ada nggak angka yang sama ya? Kalau kita lihat ini, kita lihat ya, coret-coret ini dengan ini nih, min 2015 dengan ini plus kali ini ke sini ya, sama ya. Di min ini plus berarti habis kita kerja. Nah lagi yang sama nih yang ini juga ya, jatuh lagi sama. 2013 di sini nggak ada, 2018 ada ya, ini plus, ini min, ini juga habis. Nah, terus min 2019 ada juga ya, plus, jadi habis. Ya, jadi tinggal yang mana sih sisanya? Sini berarti 2013, sini plus kali min 2010 ya. Berapa hasilnya? Itu 3 ya. Nah, ini gampang itunya ya. Dengan kalian tunggu dulu ya, dihitung kan gitu. Ada ya 3 ya. Terus kita lihat lagi, juga sama dengan yang kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kalian cepat yang ngerjakannya ya. Kita lihat lagi yang berikutnya itu bahasa cerita. Bila Amir hanya membayar 85.000 dari seharusnya 100.000 untuk makan di rumah makan sehat. Yang ditanya, maka Amir mendapat potongan sebesar ya 8% kan gitu. Nah, ini ada persennya ya. Ada persen. Mendapat potongan sebesar, ini ada persennya nih, harusnya semuanya ada persennya ya. Persen, ada persen. Ini juga persen. Ya. Mendapat potongan sama juga kan diskon ya. Udah gak aneh bagi kalian kalau diskon kan gitu. Bagaimana kita mendapat potongannya atau diskonnya nih kan gitu. Diskonnya berapa rupiah? Kalau berapa rupiah kan tinggal berarti seharusnya ya 100.000 dikurangi 85.000 itu kalau seharusnya. Karena nanti dimintanya persen ya per 100 kan gitu.
persen kan kayak seperti potongan, seperti mencari laba ya, berapa persen laba dikurang per modal dikali 100% kan gitu ya. Ini berarti modalnya berapa, karena harusnya 100 ribu ya. Nah, terus kalian kerjanya gimana ya? Awas jangan ini dicoret, atas 100 ribu, bawah 100 ribu dicoret, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini tanda kurang. Kalau dikali boleh ya, ini tanda kali berarti 100 dengan 100-nya coret, ini nggak boleh. Ini bagaimana caranya? Ya dikurangi, 100 ribu dikurangi 85 ribu berapa sih? 15 ribu ya, 15 ribu dibagi 100 ribu dikali 100% kan gitu. Jadi ini coret nolnya 3, ini coret 2, jadi tinggal 15%. Ada ya. Terus nomor selanjutnya sama, mudah-mudahan kalian gampang soal seperti ini aja ya. Nah berikutnya ada soal ya, jika rata-rata, berarti pelajaran statistik ya. Bagaimana mencari rata-rata ya, ada katanya mencari rata-rata kan, kalau kita jawab kan gitu ya jawabannya, mencari rata-rata yang dilambangkan dengan X bar kan gitu. Bagaimana rumusnya? Jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Ini dikasih tahu nih, kalau nilainya 2, 3, X dan Y, rata-ratanya 5. Tapi yang ditanya rata-rata yang nilainya 4, 5, 6, X dan Y. Bagaimana sih ini? Kan gitu rata-ratanya 5 ya. Jumlah nilainya berarti apa? 2 tambah 3 ditambah X ditambah Y per banyaknya nilai berapa? Ada 4 ya. Ini berapa sih jadi hasilnya? Kita ke sini. Ya. Ini sedikit. Ini kemana? Ini ya. Mana tadi nomor 3 ya, kita lagi bahas nomor 3. Nah, ini kita hapus dulu, ini masih ada polahannya. Sini ya. Jadi berapa nih? Kita suka nanti berkaitan di rata-rata yang ada X dengan Y ya. Berarti otomatis waktu yang pertama kita cari dulu X dengan Y ya. Kalau kita mau cari X dengan Y di mana? Kalikan silang dulu ya. Mau kemana dulu kalikannya? Ini kan kalau ke sini berarti ini per 1 ya. Kalikan boleh 5 kali 4 dulu, boleh 1 kali ke sini. Boleh. Karena kita mau cari X dengan Y, yang ada X dengan Y-nya kita didulukan aja ngalikan. Ini kali ke sini ya. Jadi ini bisa 5 ya. Dijumlahkan dulu 5 terus ditambah X ditambah Y sama dengan 20 ya. Berarti X ditambah Y-nya sama dengan berapa? 15 dari mana 15 nih? Jangan ditulis satu-satu mau ujian. Berarti 20 dikurangi 5 makanya jadi 15. Nah, sekarang yang ditanya kita ya. Yang berikutnya yang ditanya yang kedua itu yang berapa maka rata-rata yang nilainya 4, 5, 6, X dan Y. Berarti kita mau cari ini rata-rata yang pertama ya, ini rata-rata yang kedua yang ditanya nih. Yang ditanya itu rata-rata yang kedua yang ditanya berapa? Oh berarti jumlah nilai ya, berarti 6 bukan 6 ya, ini berapa tuh? 4 ya, 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y dibagi banyaknya nilai, berarti ada 5. Ini berarti X dan yang kedua yang kita cari ini jumlahnya berapa? 15 ya.
Tadi X dengan Y berapa? 15 ya. Ini 15 kali 5. Jadi hasilnya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ada? Ada ya? 6,0 sama aja dengan 6. Tas berikutnya itu ada pernyataan. Ada pernyataan A lebih besar sama dengan 3. Jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai dari 5A tambah 3. Jadi pernyataannya gimana ya? Tuh ada di sini ada yang gak jelas nih. Yang B itu kalau kita lihat yang B kita lihat yang B itu boleh ketikkan hasilnya kan? Yang B ininya lebih kecil nih, aku jadi 18, ini lebih kecil dari 23 kan? Kunci jawabannya gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke penyelesaian, bagaimana sih menyelesaikannya ya? Ya ditambah, jadi minta 5A tambah 3B. Hasilnya kan ada ini ya. Kalau kita selesaikan, A lebih besar dari 3. Yang ditanya 5A ditambah 3. A jadi 5A, berarti dikalikan ini ya. Dikalikan 5. Berarti ini karena dimintanya 5A, ini kalikan 5 ya. Ini juga harus adil ya. Luas kiri dikalikan 5, luas kanan juga dikalikan 5. Jadi 5A lebih besar dari 15 ya. Tuh. Terus katanya ditambah 3. Oh berarti 5A ini juga ditambah 3. Ini juga harus ditambah 3, selalu adil. Oh berarti 5A tambah 3 lebih besar sama dengan 18. Oh berarti yang ini ya ditanyakan 5A tambah 3. Oh berarti dia harus lebih besar sama dengan 18 ya. Ada ya? Ini ya. Ya, jadi tadi asalnya dari A diminta 5A, jadi kalikan A nya kalikan 5, adil. Luas kanan juga dikalikan 5 segini. Oh belum yang dimaksud ditambah 3. Luas kiri tambah 3, jadi luas kanan juga tambah 3, jadi 5A tambah 3 lebih bisa sama dengan 18. Seperti ini ya, lebih bisa sama dengan 18. Terus kita lihat lagi, benar yang kalian jawab, mudah-mudahan benar ya. Sekarang nomor berikutnya nomor 5. Nah, kalau kita lihat nomor 5, setiap pagi Budi berangkat pukul 7 menggunakan sepeda motor, kecepatannya ya 30 km per jam dan tiba di sekolah pukul 7.30. Jadi kalau kita menyelesaikan gimana nih masalah kecepatan? Ya. Adanya di fisika ya sudah pernah ada. Terus kita waktu pelajari turunan di kelas 11 ya ada masalah kecepatan. Kita udah ulang. Kalau kita ini kan ya berarti kan diketahui V 30 km per jam, waktu tempuh berarti 07.30 dikurangi 07, berarti dia 30 menit. Kalau nggak 30 menit itu setengah jam kan gitu. Berarti
Bila hari ini Budi berangkat pukul 7.10, berapa kecepatan sepeda Budi agar tiba pukul ini ya. Yang berikutnya selain ini P1 ya, 1. Ada berikutnya ya, yang ada ditanyanya yang berikutnya, yang adanya apa nih, waktu tempuh ya. Dia tibanya 7.30, ininya berangkatnya 7.10 kali 10 ya, bukan 20. 10 7.10 berarti ya, lama perjalanannya 20 menit ya. Kalau jadikan jam ya 20 per 60 coret, sedangkan jadi 1/3 jam. Terus ada apa lagi? Yang ini aja ya, yang ditanyanya V2 itu yang hari berikutnya. V2 tanya nih ya, jaraknya sama nggak yang pertama yang kedua? Ya, berarti kalau kita selesaikan ini jadi ya, ini jawab. Kalau ada soal cerita, kalau kata ini ini jawab, berarti kita terjemahkan dulu ya ke bahasa lambang. Berarti penyelesaiannya kan gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu dari jarak V kali T, berarti tadi 30 kali waktunya setengah jam, itu jaraknya kilometer ya, kilometer per jam. Jadi jamnya habis, jadi ini 30 dibagi 2, 15 kali 1 berarti 15 kilometer ya. Berarti yang sekarang kita cari V2. Kalau S sama dengan P per T, berarti P nya berarti S dibagi T ya, S nya 15 dibagi 1/3, jadi 15 kali 3/1, jadi 45 ya. Satunya ini kilometer, ini jam, jadi 45 km per jam. Nah ya, ada yang sudah. Terus yang berikutnya yang soal yang ke-6 ya. Yang ke-6 kita lihat nih dulu. Soal ke-5 udah, soal ke-6 ya. Nah, soal yang ke-6 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri terbalik ngetiknya ini kemana, terdiri dari 4 anak adalah 6 tahun. 4 anaknya 6 tahun usianya, terus 6 anaknya usianya 6,5 tahun. Jika satu dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompoknya sama. Berapa tahunkah selisih usia kedua anak yang dipertukarkan? Ya. Kita kan kalau seperti tadi nih soalnya cuma pengembangan sedikit ya, seperti yang tadi yang kita udah kerjakan rata-rata. Yang nomor berapa tuh yang ada XY kan gitu ya. Ini sama aja. Kalau kita mau jawab rata-rata untuk kelompok A, dia 6 tahun ya. Di sini banyaknya anaknya, NA-nya 4 ya. Terus rata-rata yang
B 6,5, NB nya ada 6 ya. Terus jumlah keseluruhan NA tambah B ada 10 ya. Kita diminta selisih usia kedua anak. Ini selisih usia kedua anak. Berarti ya, berarti X2 dikurangi X1 sama dengan yang kedua yang ini ya, 1 XA sudah, ini berarti X bar B kali NB kali NA dikurangi X bar A NA kali NB dibagi N keseluruhan ya, NA NA. Oh, ini kehabisan lahan ya. Ini bisa aja. N A udah kurang ini. Diperkecil harusnya. N A tambah T. Kalau kita hitung berarti ini kehabisan lahan ya ini. Tadi ini. Berarti X2 dikurangi X1, masukkan NB nya berapa kali? 6,5 dikali, berarti NB nya 6 ya, dikali NA nya 4 ya, dikurang sini nih, X bar A nya 6 kali NA nya 4 kali NB nya 6. Nah, itu dibagi NA nya 10 ya. Nah, dicek sini agak ini. Berarti ini kali ke sini 6,5 kali 6. Jadi itu 6,5 kali 6. Kita masukkan 6,5 kali 6 0 3 11 21 ya, koma dikalikan 4 ya, 4 8 6,5 kali 6. Oh salah nih, ini sini 30 0 3, ini 8 36 ya, 36 kali 3 39. Dikalikan lagi dengan 4. Nah, ini kali sini 6 ya, 3 12 15 ya. Oh, 1 setengah ini. Kurangi ini 36 kali 4 ya. Coba kita 36 kali 4 2 12 144. Jadi bisa dikurangi 2, dikurangi 1 ya. 10. Jadi hasilnya 1,2. Ini ya. Terus soal berikutnya yang nomor 7 ya. Nah, kita cari dulu perbandingan ya. Diminta perbandingan. Coba kita luas yang D nya, diameternya 12, berarti jari-jarinya 6 ya. Berarti kalau luas, rumus luas pi r kuadrat. Berarti di sini karena ini luas ya, pi r nya 6 dikuadratkan, jadi hasilnya 36 pi ya. Nah, yang diameternya 4 berarti r nya 2 ya. Luasnya berarti pi r kuadrat, berarti pi ini r
punya 2 kuadrat jadi 4 pi. Yang diminta perbandingan L1 banding L2 jadi 36 pi dibanding 4 pi. Pi-nya coret saja ya. Jadi karena nggak ada pi di kunci jawaban, dibagi berapa? Dibagi, kalau bingung nih genap bagi aja dulu, bagi 2, 18 dibagi 2 2 ya. Kalau bisa langsung ini dibagi 2 lagi ya, 9 ini bagi 2 1 jadi 9 banding 1 nggak ada ya. Terus nomor 8 ya, A kali B sama dengan 12 dengan A dan B bilangan bulat positif, maka nilai A tambah B dikurangi 1. Kalau kita ini A kali B ya, di sini dilihatnya A kali B. Kalau kita bikin ini ya, A kali B sama dengan 12, kemungkinan A-nya berapa, B berapa kan gitu ya. Bisa saja ini A-nya 12, B-nya 1 ya. Atau dibalik 1, ini 12, terus A kali B yang 12, kemungkinan ini 3, ini bisa 4 ya, atau 4 dengan 3. A kali B sama dengan 12 bisa 2 kali 6 atau 6 kali 2 ya. Yang diminta A tambah B dikurangi 1. Oh, ditambahkan dikurangi 1 berarti 13 dikurangi 1 jadi 12 ya. Ini kali tambah 7 dikurangi 1 jadi 6. Yang ini tambah 8 jadi 7. Yang diminta yang maksimum. Itu yang maksimum mana? Ini ya 12 ya. Terus nomor berikutnya, barisan nih yang dulu yang kita pernah belajar ini. Ada 2, 18, 26, 22, 30, 26, 34, diminta suruh yang berikutnya. Kalau kita lihat gimana nih ya, kita pola ini. Kalau kita barisan aritmatika enggak, kan aritmatika punya beda. 18 dikurang 22 min 4 ya, 26 dikurangi 18 berapa tah? Min 8, berarti bukan aritmetika. Geometri dibagi 18 bagi 22. 18 bagi 22 berapa? Bagi 2 9, bagi 2 11 ya. Ini bagi ini enggak, 26 dibagi 18 bagi 2 13 bagi 2 9. Enggak sama, berarti bukan geometri. Berarti kita cari pola tertentu ya. Kalau kita lihat dari ke sini ya, ini tambah 4 ya. Ini ke sini tambah juga tambah 4 ya. Kalau ke sini tetap ya ditambah 4. Dari sini ke sini tambah 4 juga ya. Dari sini ke sini tambah 4. Karena dari sini ke sini berarti kalian juga tambah 4. Jadi berapa? 30 ya. Iya. Jadi kita bukan aritmetika, bukan geometri, dia punya pola-pola tertentu. Ya, kalau harus ini ya. Tuh nanti biasanya kalau dalam ujian UMPTN ya, kita bukan aritmetik, kadang-kadang gitu. Kalian diuji bisa mencari pola baris bilangan ya, karena sering keluarnya itu barisan, tapi dia mempunyai pola tertentu. Seperti ini juga nih, 9, 9, 15, 16, 21, 25, 27. Kalau dia aritmetika dikurangi ini 0, ini dikurangi bukan 0, bukan aritmetika. Geometri ini dibagi ini 1, ini dibagi sini 1, bukan juga aritmetika. Kalau kita lihat ya, dari mana nih? Dari sini ke sini ya. Tambah berapa? Tambah 7. Dari sini ke sini tambah 9 ya.
kita diminta ini ya. Terus dari mana lagi kemana nih? Ini ke sini 2 ya. Berarti kalau dari sini ke sini ditambah 6. Jadi ke sini ditambah 6 ya juga. Dari sini ke sini ditambah 6. Kan harusnya melewati 1 ya, 1 bilangan. Kalau tambah 6 lagi, ini harus ini tambah bilangan di sini. Ini lagi ini. Dari yang mana berarti? Kita lihat dari sini ya. Ke sini. Ini tambah 7, 9, tambah 2 ya. Berarti ini harus tambah jaraknya 22 ya, tambah 11. Oh, berarti nanti di sini dapatnya yang ini berarti 25 ditambah 11. Itu berapa sini? 36 ya. Berarti sini harusnya 36. Udah 36. Oh, ada ya. Ini. Nah, tuh mungkin mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan sama yang kita bahas pada hari ini ya. Kita cukupkan dulu teman kita, nanti kita kalau ada kesempatan lagi kita bisa lebih banyak mengerjakan soal-soal ini ya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita dapat mengerjakannya, kita berhasil ya. Cukupkan dengan pembacaan dulu, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.